Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai Health and Safety Environment atau HSE dengan studi kasus kebakaran kilang minyak di PT Pertamina. Sebelumnya, perkenalkan saya Ainureni dengan NPM 233402105 dari kelas B. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, PT Pertamina adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat terjadi 8 kasus kebakaran di beberapa kilang milik Pertamina, seperti di Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko bahaya di sektor migas sangat tinggi dan diperlukan sistem HSE yang ketat serta berkelanjutan. Setidaknya terdapat 3 hal yang akan dibahas di video ini, yakni yang pertama, identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Kedua, jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Dan yang ketiga, yaitu jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Ada beberapa jenis bahaya yang wajib diidentifikasi dan diantisipasi oleh PT Pertamina. Ini yang pertama, bahaya fisik seperti kebocoran pipa, kebakaran tangki, penyimpanan, hingga ledakan gas. Yang kedua, bahaya kimia, termasuk tumpahan minyak dan paparan gas beracun seperti H2S yang bisa membahayakan nyawa pekerja dan mencemari lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu human error, misalnya kesalahan dalam pengoperasian alat, kelalaian SOP hingga kurangnya pelatihan pada karyawan maupun kontraktor. Lalu yang keempat yaitu lingkungan eksternal, seperti cuaca ekstrim, sambaran petir, atau suhu panas tinggi yang bisa memperbesar potensi kebakaran. Lalu ada pun tata cara pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya di lingkungan industri migas seperti kilang minyak dilakukan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu tingkat preventif atau resiko rendah dengan melakukan inspeksi rutin terhadap semua instalasi dan peralatan, lalu memasang sensor kebocoran gas, juga mengadakan pelatihan keselamatan dan simulasi evakuasi minimal setiap 6 bulan. Kemudian yang kedua, tingkat mitigasi atau risiko rendah dengan menyediakan APAR atau alat pemadam api ringan di area rawan, lalu menerapkan sistem pemadam otomatis seperti sprinkle gas. Dan yang tingkat 3 yaitu tingkat darurat atau risiko tinggi dengan menyusun dan menyosialisasikan jalur evakuasi darurat, lalu menjalin kerjasama dengan tim pemadam kebakaran dan instansi tanggap bencana. Adapun contoh implementasi sederhananya yaitu setiap awal shift, operator wajib memeriksa kondisi pipa dan tekanannya sebelum proses dimulai. Kemudian, adapun standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Dalam dunia industri migas, Pertamina harus mematuhi berbagai standar operasional HSE, seperti pertama itu prosedur K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, dengan wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri, seperti helm, baju, tahan api, masker, dan sarung tangan. Kedua yaitu penerapan sistem logout atau tagout saat melakukan perbaikan mesin. Yang kedua yaitu audit berkala, dengan melakukan pemeriksaan fasilitas setiap 3 bulan oleh tim HSE internal maupun eksternal. Dan yang ketiga yaitu sertifikasi ISO 45001. Sertifikat ini merupakan standar manajemen keselamatan kerja yang diakui secara internasional. Fokusnya pada identifikasi resiko, pengendalian bahaya, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu pelaporan insiden. Semua kecelakaan atau insiden harus dilaporkan secara tertulis. Laporan ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya agar tidak terjadi lagi. Dengan sistem HSE yang diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga kesiapsiagaan darurat, PT Pertamina dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan seluruh pekerja serta lingkungannya.
Sekian pemaparan saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.